Ku pergoki suami dan gundiknya cek USG kehamilan di rumah sakit milik ayahku. Ku ceraikan suamiku dan ku buat hidupnya menderita. Kehidupan sempurna. Alia Maheswari adalah gambaran dari kehidupan yang tampak tanpa celah. Ia lahir dari keluarga terpandang, dibesarkan dalam lingkungan yang penuh disiplin, pendidikan tinggi, dan kemewahan yang tidak pernah kurang sedikitpun. Namun di balik semua itu, Alia bukan hanya sekadar wanita kaya. Ia adalah sosok yang cerdas, tenang, dan berwibawa. Rumah besar keluarga Maheswari selalu dipenuhi ketenangan yang elegan. Setiap sudutnya mencerminkan kehormatan dan keberhasilan. Di rumah itulah Alia tumbuh, belajar menjadi wanita yang tidak hanya anggun, tetapi juga kuat dalam mengambil keputusan. Dan di tengah kehidupannya yang teratur itu, hadir Arsen Pratama, pria tampan, penuh karisma, dan mampu membuat siapapun terpesona hanya dengan senyumannya. Arsen bukan berasal dari keluarga kaya raya, tetapi ia memiliki ambisi besar dan cara bicara yang selalu terdengar meyakinkan. Itulah yang membuat Alia jatuh hati pada awalnya. Pernikahan mereka berlangsung megah, menjadi sorotan banyak orang. Banyak yang mengatakan Alia dan Arsen adalah pasangan sempurna. Alia dengan kecantikan dan statusnya, Arsen dengan ketampanan dan pesonanya. Di luar, mereka tampak seperti dua insan yang saling melengkapi. Hari-hari awal pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang terlihat nyata. Arsen selalu bersikap hangat, penuh perhatian, dan seolah tidak pernah lepas dari sisi Alia. Ia sering menggenggam tangan Alia saat berjalan, membisikkan kata-kata manis yang membuat siapapun percaya bahwa cinta mereka benar-benar tulus. Alia pun merasa hidupnya akhirnya lengkap. Ia percaya bahwa di balik kerasnya dunia bisnis dan kehidupan keluarga yang penuh tekanan, ia akhirnya menemukan tempat aman dalam diri Arsen. Setiap pagi, mereka sarapan bersama di meja makan panjang yang diterangi cahaya matahari yang masuk dari jendela besar. Setiap malam, mereka berbagi cerita kecil sebelum tidur, seolah dunia di luar sana tidak pernah mengganggu. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda retakan. Semua orang yang melihat mereka hanya bisa berkata satu hal. Alia dan Arsen adalah pasangan yang sempurna. Namun, di balik kesempurnaan yang terlihat itu, waktu perlahan mulai menyimpan sesuatu yang belum terlihat oleh siapapun. Sesuatu yang akan menguji seberapa kuat cinta, kepercayaan, dan hati seorang Alia Maheswari sebenarnya. Retakan halus. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada ledakan emosi yang langsung membuat segalanya runtuh. Semuanya justru dimulai dari hal-hal kecil yang nyaris tidak terasa. Seperti retakan halus pada kaca yang tampak kuat dari luar, tetapi perlahan kehilangan kekuatannya dari dalam. Alia Maheswari pertama kali menyadari perubahan itu dari hal paling sederhana, tatapan Arsen. Dulu, Arsen selalu menatapnya dengan hangat setiap kali mereka bertemu di rumah. Ada kebiasaan kecil yang dulu terasa begitu manis, senyum singkat sebelum melepas jas, atau pelukan ringan saat baru pulang. Tapi akhir-akhir ini, semua itu mulai menghilang. Arsen masih pulang ke rumah yang sama, masih duduk di meja makan yang sama, tetapi kehadirannya terasa berbeda. Seolah tubuhnya ada di sana, namun pikirannya berada di tempat lain. "Arsen, kamu pulang larut lagi tadi malam?" tanya Alia suatu pagi dengan suara tenang, saat mereka sarapan. Arsen hanya mengangkat wajah sekilas dari ponselnya. "Ada urusan kantor. Banyak rapat mendadak." Jawaban itu sederhana. Terlalu sederhana. Alia tidak langsung menanggapi. Ia hanya memperhatikan. Ada sesuatu dalam cara Arsen menghindari kontak mata, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Hari-hari berikutnya, pola itu semakin jelas. Arsen mulai sering pulang larut. Bahkan ketika ia pulang tepat waktu, ada jarak yang tidak terlihat namun terasa nyata. Ia lebih banyak diam, lebih sering menatap layar ponsel, dan tertawa kecil pada hal-hal yang tidak pernah ia jelaskan. Setiap kali Alia mencoba mengajak bicara lebih lama, Arsen selalu punya alasan. Capek. Banyak kerjaan. Atasan minta revisi. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal, tapi justru karena terlalu sering diulang, Alia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Suatu malam, Alia menunggu Arsen di ruang tamu.
Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam ketika suara pintu akhirnya terbuka. Arsen masuk dengan wajah lelah, dasi sedikit longgar, dan langkah yang tidak seperti biasanya. Tergesa tapi juga seperti ingin segera menghindar. Aku sudah masakin makan, kata Alia pelan. Arsen berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Maaf, aku sudah makan di luar tadi. Kalimat itu membuat Alia terdiam sesaat. Bukan karena marah, tapi karena ingatannya berkata lain. Ini bukan pertama kalinya Arsen mengatakan hal yang sama. Dengan siapa? Tanya Alia, lebih pelan dari yang ia rencanakan. Arsen langsung merapikan jasnya. Klien. Kamu tahu sendiri, pekerjaan lagi padat. Setelah itu, ia langsung berjalan menuju kamar. Tidak ada percakapan lanjutan. Tidak ada penjelasan tambahan. Alia hanya duduk di sofa, menatap meja makan yang masih rapi dengan makanan yang tidak tersentuh. Sunyi di rumah itu terasa berbeda malam itu. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang mulai tidak nyaman. Dan di dalam hati Alia, sesuatu mulai bergerak pelan. Bukan kecurigaan penuh. Bukan juga kepastian. Hanya perasaan kecil yang mulai tumbuh, bahwa ada sesuatu yang perlahan berubah dalam diri Arsen. Sesuatu yang belum ia ketahui sepenuhnya, tetapi sudah mulai menjauhkan mereka berdua tanpa suara. Kecurigaan. Kehidupan Alia Maheswari mulai terasa berbeda, meski tidak ada satupun bukti nyata yang bisa ia genggam. Semuanya masih tampak seperti biasa. Rumah tetap rapi, Arsen tetap pulang, dan peran mereka sebagai pasangan masih berjalan di permukaan. Namun di dalam hati Alia, ada sesuatu yang mulai sulit diabaikan, sebuah rasa yang tidak memiliki bentuk jelas, tetapi terus mengganggu ketenangannya. Alia bukan wanita yang mudah curiga tanpa alasan. Ia dibesarkan untuk berpikir logis, membaca situasi, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Karena itu, ia berusaha menenangkan dirinya sendiri setiap kali pikiran aneh itu muncul. Mungkin aku terlalu lelah, batinnya suatu pagi, sambil menatap Arsen yang bersiap berangkat kerja. Arsen mencium keningnya singkat, seperti biasa. Aku ada meeting pagi. Jangan tunggu makan malam. Ya. Baik, jawab Alia pelan. Namun setelah pintu tertutup, Alia tetap berdiri di tempat yang sama lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang tidak pas. Dan hari itu, kecurigaan pertama benar-benar mulai terbentuk. Semuanya bermula dari hal kecil. Ponsel Arsen. Biasanya, Arsen tidak pernah terlalu protektif terhadap ponselnya. Ia sering meninggalkannya di meja, bahkan kadang membiarkan Alia mengambilkannya tanpa masalah. Tapi akhir-akhir ini, ponsel itu selalu berada di dekatnya, bahkan saat mandi, bahkan saat tidur. Suatu malam, ketika Arsen tertidur lebih cepat dari biasanya, ponselnya yang tergeletak di nakas tiba-tiba bergetar. Alia menoleh. Sekilas saja. Nama pengirim tidak terlihat jelas dari jarak itu, tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti sepersekian detik. Bukan isi pesannya yang ia lihat, hanya notifikasi singkat yang muncul lalu hilang. Namun cukup untuk membuat pikirannya tidak tenang. Ia tidak menyentuh ponsel itu. Tidak membuka apapun. Ia hanya diam, lalu kembali berbaring, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin berat. Ini hanya hal biasa. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi hatinya tidak sepenuhnya percaya. Hari-hari berikutnya, Alia mulai memperhatikan lebih banyak hal. Arsen mulai sering tersenyum sendiri saat membaca pesan. Ia mulai keluar ruangan untuk menerima telepon. Dan yang paling terasa, tatapannya tidak lagi sepenuhnya tinggal di rumah itu. Setiap kali Alia bertanya, jawabannya selalu sama. Urusan kantor. Klien penting. Proyek besar. Dan setiap kali itu pula, Alia memilih berhenti bertanya lebih jauh. Bukan karena ia tidak ingin tahu, tapi karena ia masih ingin percaya. Suatu sore, Alia duduk di ruang kerja rumahnya, mencoba fokus pada laporan yang ada di depannya. Namun pikirannya terus melayang pada Arsen. Ia teringat cara Arsen tertawa kecil belakangan ini, bukan tawa yang mereka bagi bersama, tetapi tawa yang seolah lahir dari dunia lain. Alia menghela napas pelan. Aku ini istrinya, gumamnya lirih. Kalimat itu seharusnya cukup untuk menjawab semua kegelisahan. Tapi justru semakin ia mengulangnya dalam hati, semakin besar ruang kosong yang ia rasakan. Malam itu,
Arsen pulang lebih larut dari biasanya. Alia menunggunya di ruang tamu tanpa banyak bicara. Saat Arsen masuk, wajahnya tampak lelah, namun ada sesuatu yang berbeda. Seperti seseorang yang baru saja meninggalkan dunia yang menyenangkan dan terpaksa kembali ke realitas lain. "Aku capek," kata Arsen sebelum Alia sempat bertanya. Alia mengangguk pelan. "Mau makan?" "Tidak perlu. Aku sudah makan." Jawaban itu membuat Alia terdiam sesaat lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung percaya begitu saja. Bukan karena ia sudah yakin ada kebohongan. Tapi karena hatinya mulai bertanya, apakah semua ini masih sama seperti dulu? Namun meski kecurigaan itu mulai tumbuh, Alia masih memilih diam. Masih memilih bertahan pada satu hal yang tersisa. Kepercayaan yang perlahan mulai diuji, tetapi belum sepenuhnya ia lepaskan. Bayangan wanita lain. Kecurigaan Alia Maheswari belum menjadi kepastian, tetapi sudah cukup untuk membuat hatinya tidak lagi sepenuhnya tenang. Ia masih berusaha bersikap seperti biasa di depan Arsen Pratama, namun di dalam dirinya, ada bagian yang mulai waspada terhadap setiap gerak-gerik kecil suaminya. Dan malam itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang akhirnya membuat batas antara curiga dan takut mulai saling bersentuhan. Arsen sedang mandi ketika ponselnya kembali bergetar di atas nakas. Alia yang saat itu sedang duduk di sisi tempat tidur langsung menoleh. Getaran itu tidak keras, tapi cukup jelas di tengah keheningan kamar. Biasanya, ia akan mengabaikannya. Biasanya. Namun kali ini berbeda. Nama pengirim pesan itu muncul sekilas di layar sebelum notifikasi menghilang. Livia. Hanya satu kata itu yang terlihat jelas. Dan entah kenapa, nama itu menempel di kepala Alia lebih lama dari yang seharusnya. Ia menatap ponsel itu cukup lama, seakan berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu tidak penting, bahwa itu hanya teman kerja, bahwa itu tidak berarti apa-apa. Tapi tangannya sedikit gemetar. Bukan karena yakin akan sesuatu, melainkan karena takut pada kemungkinan yang mulai terbentuk. Arsen keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian, dengan handuk di bahu dan rambut masih basah. "Ada yang telepon atau chat?" tanyanya santai. Alia mengangkat wajahnya perlahan. "Ada notifikasi tadi." Arsen berjalan mendekat, mengambil ponselnya tanpa ragu. "Oh, mungkin kerjaan." Jawaban itu terlalu cepat, terlalu mudah. Alia memperhatikan cara Arsen membuka layar ponselnya, bukan dengan panik, bukan dengan gugup, tapi dengan kewaspadaan yang halus. Seolah ia sudah siap jika pertanyaan itu muncul. "Aku lihat sekilas nama Livia," ucap Alia pelan, hampir tanpa emosi. Gerakan tangan Arsen berhenti sepersekian detik. Hanya sepersekian detik. Tapi Alia melihatnya. "Teman kantor baru," jawab Arsen kemudian, sambil meletakkan ponsel menghadap ke bawah. "Anak divisi marketing." Alia mengangguk kecil. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai retak lebih dalam. Malam itu, Arsen tidur lebih cepat dari biasanya. Alia justru terjaga lebih lama. Ia menatap sisi ranjang yang sama, tempat Arsen berbaring dengan napas teratur, seolah tidak ada apapun yang berubah dalam hidup mereka. Tapi bagi Alia, malam itu tidak lagi terasa sama. Nama itu terus berputar di pikirannya. Livia. Ia tidak tahu siapa wanita itu. Ia belum tahu apapun. Namun justru karena itu, bayangan yang muncul di kepalanya menjadi lebih besar daripada kenyataan itu sendiri. Alia akhirnya bangkit perlahan, berjalan ke arah jendela kamar. Di luar, kota terlihat tenang. Lampu-lampu jauh berkelip seperti tidak peduli pada pergolakan yang sedang terjadi di dalam dirinya. "Apa aku berlebihan?" gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya sunyi. Keesokan harinya, Alia mencoba bersikap biasa. Arsen pergi seperti biasa, dengan ciuman singkat di kening dan kata-kata ringan tentang pekerjaan. Namun kali ini, Alia memperhatikan lebih detail. Cara Arsen memegang ponselnya lebih lama sebelum pergi. Cara ia tersenyum singkat saat membaca pesan sebelum keluar rumah. Dan cara ia tidak menatap mata Alia terlalu lama. Semua itu kecil, tapi tidak lagi bisa diabaikan. Siang itu, Alia berada di ruang kerja rumah sakit keluarga Maheswari ketika ponselnya bergetar. Pesan masuk. Bukan dari Arsen.
Bukan dari keluarga. Hanya sebuah pesan tanpa nama jelas di layar awal. Alia membuka perlahan. Dan disitulah ia melihatnya. Satu kalimat singkat yang membuat seluruh pikirannya berhenti sejenak. Dia tidak sebaik yang kamu pikirkan. Alia membeku. Jarinya berhenti di atas layar. Dunia di sekelilingnya tetap berjalan, tetapi di dalam dirinya, sesuatu baru saja berubah bentuk. Bukan lagi sekadar kecurigaan, tapi pertanyaan besar yang mulai menuntut jawaban. Jejak pengkhianatan. Sejak pesan misterius itu muncul, Alia Maheswari tidak lagi sama. Ia masih menjalani hari seperti biasa, datang ke rumah sakit, berbicara dengan staf, dan tersenyum di depan orang lain. Tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang terus bekerja tanpa henti, kewaspadaan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Dan dari hal kecil itulah, jejak pertama mulai terlihat malam itu. Arsen Pratama pulang lebih larut dari biasanya. Ada rapat lanjutan, katanya singkat saat melepas jas. Alia hanya mengangguk. Sudah makan? Sudah di luar. Jawaban itu terdengar biasa. Terlalu biasa. Arsen langsung menuju kamar mandi, meninggalkan jasnya di kursi ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak langsung beranjak merapikannya seperti biasanya. Ia hanya duduk diam beberapa detik. Tatapannya jatuh pada jas itu. Entah dorongan dari mana, Alia berdiri dan mengambil jas Arsen untuk dipindahkan ke lemari. Namun saat ia menggenggamnya, sesuatu jatuh dari saku bagian dalam. Pluk. Sebuah kertas kecil. Struk. Alia menunduk perlahan. Tangannya sedikit ragu saat mengambilnya. Struk restoran. Tanggal, malam itu. Waktu, pukul 19.48. 2 menu utama. 2 minuman. Lokasi, restoran yang tidak pernah Alia datangi bersama Arsen. Tidak ada nama Arsen di sana. Tapi itu tidak perlu. Yang membuat dada Alia mulai terasa berat bukanlah struk itu sendiri, melainkan kesederhanaannya. Sebuah makan malam. Untuk 2 orang. Di waktu yang Arsen bilang ia sedang rapat, Alia duduk kembali di sofa. Struk itu masih di tangannya. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap angka-angka itu tanpa benar-benar berkedip. Logikanya mencoba bekerja. Mungkin rapat selesai lebih cepat. Mungkin dengan klien. Mungkin hal biasa. Tapi hatinya tidak mengikuti logika itu lagi. Karena satu hal yang paling sederhana justru tidak bisa ia sangkal. Arsen tidak pernah menyebutkan makan malam itu. Saat Arsen keluar dari kamar mandi, Alia sudah berdiri di dekat meja. Arsen, panggilnya pelan. Arsen menyeka rambutnya dengan handuk tanpa menoleh. Alia mengangkat struk itu. Ini apa? Gerakan Arsen berhenti. Hanya sesaat. Tapi cukup untuk membuat udara di ruangan itu berubah. Ia berjalan mendekat, melihat kertas di tangan Alia, lalu menghela napas kecil. Oh itu, katanya santai, terlalu santai. Makan dengan rekan kerja. Urusan proyek. Alia menatapnya lama. Rekan kerja siapa? Tanyanya pelan. Arsen terdiam sepersekian detik. Dan dalam detik itu, Alia merasakan sesuatu yang lebih tajam dari sekadar curiga. Bukan jawaban yang hilang, tapi jawaban yang ditahan. Aku lupa namanya, kata Arsen akhirnya sambil mengambil struk itu dari tangan Alia. Banyak orang baru akhir-akhir ini. Ia tersenyum kecil, lalu melipat kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah tanpa ragu. Seolah itu tidak penting. Seolah itu tidak berarti apa-apa. Namun bagi Alia, justru disitulah masalahnya. Hal kecil yang dibuang tanpa ragu seringkali adalah hal yang paling ingin disembunyikan. Malam itu, Alia tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di tepi tempat tidur. Sementara Arsen sudah tertidur lebih dulu. Tangannya terlipat di pangkuan. Matanya menatap kosong ke lantai. Dan di dalam pikirannya, satu hal mulai terbentuk lebih jelas dari sebelumnya. Jejak itu bukan lagi bayangan, tapi sesuatu yang nyata. Dan perlahan, ia mulai mengarah pada satu nama yang belum ia kenal sepenuhnya. Livia. Keputusan mengikuti. Pagi itu, Alia Maheswari bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena pekerjaan, bukan karena rutinitas,
tetapi karena sesuatu yang lebih berat, rasa yang tidak lagi bisa ia abaikan. Struk itu masih terbayang di kepalanya. Nama, Livia, masih menggantung tanpa wajah. Dan Arsen Pratama masih tetap berpura-pura semuanya baik-baik saja. Di meja makan, Arsen duduk seperti biasa, memakai kemeja rapi, seolah malam sebelumnya tidak meninggalkan jejak apapun. "Aku ada meeting penting hari ini," katanya sambil merapikan jam tangan di pergelangan. Alia mengangguk pelan. "Jam berapa pulang?" "Tidak pasti. Bisa malam." Jawaban itu sudah terlalu sering ia dengar. Tapi kali ini, Alia tidak lagi menelan begitu saja. Setelah Arsen pergi, rumah terasa seperti ruang yang menunggu sesuatu terjadi. Alia berdiri di depan jendela cukup lama, menatap mobil Arsen yang perlahan menjauh dari gerbang rumah. Biasanya ia akan kembali ke rutinitasnya, bekerja, menghadiri rapat, atau mengurus administrasi rumah sakit. Tapi hari itu berbeda. Untuk pertama kalinya, Alia tidak masuk ke ruang kerjanya. Ia justru mengambil tas kecil, mengenakan pakaian sederhana, dan keluar rumah tanpa pengawalan seperti biasanya. Alia tidak langsung mengikuti Arsen. Ia menunggu di dalam mobilnya, ia duduk diam, tangan menggenggam setir lebih erat dari biasanya. Ini bukan dirinya. Alia bukan wanita yang bertindak berdasarkan emosi. Ia selalu berpikir, selalu menghitung, selalu memastikan langkahnya benar. Tapi hari ini, ia tidak punya kepastian apapun selain satu hal. Ia harus tahu kebenarannya sendiri. Mobil Arsen terlihat di kejauhan. Alia mulai mengikutinya dengan jarak aman. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut tertangkap, tetapi karena takut menemukan sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Mobil Arsen melewati jalan utama kota, lalu berbelok ke arah yang tidak biasa. Bukan arah kantor. Bukan arah rumah sakit. Bukan arah yang pernah Arsen sebutkan. Alia mengerutkan kening. Tangannya semakin kuat menggenggam kemudi. Setelah hampir 30 menit, Arsen akhirnya berhenti di sebuah area yang tidak terlalu ramai. Alia memarkir mobilnya agak jauh, lalu menunduk sedikit agar tidak terlihat. Ia melihat Arsen keluar dari mobil. Pria itu tidak terlihat seperti seseorang yang akan bekerja. Tidak ada dokumen, tidak ada koper, tidak ada tanda-tanda pertemuan bisnis. Hanya satu hal yang membuat Alia diam sejenak. Arsen tersenyum. Senyum yang berbeda. Senyum yang tidak pernah ia lihat saat bersama Alia akhir-akhir ini. Tak lama kemudian, sebuah mobil lain berhenti. Alia menahan napas. Seorang wanita turun dari mobil itu. Langkahnya ringan, percaya diri, dan tanpa ragu langsung mendekati Arsen. Dan saat keduanya bertemu, Alia melihatnya. Tatapan itu, cara Arsen menatap wanita itu, bukan seperti rekan kerja, bukan seperti teman biasa, tapi seperti seseorang yang sudah lama berada dalam hidupnya. Alia tidak bisa mendengar percakapan mereka dari jarak itu, tapi ia melihat sesuatu yang lebih dari kata-kata. Cara Arsen berdiri lebih dekat dari seharusnya. Cara wanita itu tersenyum tanpa canggung. Dan cara dunia seakan hanya milik mereka berdua saat itu. Alia perlahan memundurkan tubuhnya di dalam mobil. Tangannya mulai dingin. Matanya tetap terpaku ke arah mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Alia tidak lagi bertanya, apa yang terjadi? Ia mulai bertanya sesuatu yang lebih menyakitkan. Sejak kapan aku tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya? Di kejauhan, Arsen dan wanita itu berjalan pergi bersama. Alia tidak bergerak. Ia hanya duduk di dalam mobilnya yang sunyi. Dan di dalam keheningan itu, keputusan yang selama ini ia tahan akhirnya terbentuk dengan jelas. Ia tidak akan lagi menunggu penjelasan. Ia akan menemukan semuanya sendiri. Hari yang menghancurkan. Hari itu, rumah sakit Maheswari tampak seperti biasa. Koridor putih yang bersih, suara langkah cepat para staf, dan aroma antiseptik yang selalu sama. Bagi orang lain, itu hanya hari kerja biasa. Namun bagi Alia Maheswari, hari itu adalah hari yang akan membelah hidupnya menjadi dua, sebelum dan sesudah. Alia datang lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung masuk ke ruang kerjanya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak pagi, bayangan dari kemarin yang terus menempel seperti luka yang belum mengering.
Arsen Pratama. Dan wanita itu, Livia. Alia berjalan melewati lorong utama rumah sakit dengan langkah tenang, meski di dalam dadanya ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Beberapa staf memberi salam, namun ia hanya membalas singkat. Pikirannya tidak benar-benar berada di sana. Sampai ia melihatnya. Di ujung koridor, dekat area konsultasi, ada sosok yang sangat ia kenal. Arsen. Alia berhenti seketika. Namun bukan Arsen sendiri yang membuat langkahnya membeku. Di sampingnya, berdiri wanita itu. Livia. Alia tidak langsung bergerak. Ia hanya berdiri di balik sudut dinding. Seperti seseorang yang secara tidak sengaja menyaksikan hidupnya sendiri runtuh perlahan. Arsen dan Livia tampak sedang berbicara dengan seorang dokter. Suasana terlihat serius, tetapi bukan itu yang membuat dada Alia menegang. Setelah percakapan itu selesai, dokter tersebut meninggalkan mereka. Dan saat itulah, semuanya terjadi. Arsen menoleh ke arah Livia. Ada jeda kecil. Lalu tanpa ragu, ia mengulurkan tangan. Livia menyambutnya. Dan tangan itu tidak dilepaskan. Mereka berjalan berdampingan, sangat dekat, melewati koridor yang sama tempat Alia berdiri beberapa meter dari mereka. Seolah dunia di sekitar mereka tidak penting. Seolah tidak ada siapapun yang melihat. Seolah tidak ada seorang istri yang sedang berdiri diam di balik sudut itu. Alia merasakan napasnya tertahan. Tangannya yang semula tenang kini perlahan mengepal. Bukan karena ia tidak paham apa yang ia lihat. Justru karena ia terlalu paham. Tidak ada lagi ruang untuk salah tafsir. Tidak ada lagi alasan yang bisa dibenarkan. Arsen tertawa kecil saat Livia mengatakan sesuatu. Tawa yang dulu hanya ia berikan pada Alia kini terdengar di telinga orang lain. Dan itu adalah bagian paling menyakitkan dari semuanya. Bukan hanya pengkhianatan itu sendiri, tapi kenyataan bahwa ia tidak lagi menjadi satu-satunya tempat Arsen kembali pulang secara emosional. Alia mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Namun matanya tetap tertuju pada mereka. Sampai akhirnya, Arsen dan Livia berhenti di dekat pintu keluar rumah sakit. Arsen membukakan pintu mobil untuk Livia. Sebuah gestur kecil. Sederhana. Tapi cukup untuk menghancurkan sesuatu di dalam diri Alia yang selama ini ia jaga. Saat Livia masuk ke mobil, Arsen menatapnya sejenak sebelum ikut masuk ke dalam kendaraan. Dan mobil itu perlahan melaju pergi. Meninggalkan rumah sakit. Meninggalkan Alia. Alia masih berdiri di tempat yang sama. Tidak ada air mata yang langsung jatuh. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang terlalu berat untuk ditanggung. Seolah seluruh suara di rumah sakit itu tiba-tiba menghilang, digantikan oleh satu hal saja. Kesadaran pahit bahwa ia baru saja melihat kebenaran yang tidak ingin ia temukan. Di balik kaca gedung rumah sakit, bayangannya sendiri terpantul. Seorang wanita yang selama ini percaya pada cinta. Sekarang berdiri di tengah kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan. Dan di dalam hatinya, satu kalimat perlahan terbentuk, tanpa suara. Ini bukan lagi kecurigaan, ini pengkhianatan. Fakta yang menyayat. Sejak kejadian di rumah sakit itu, Alia Maheswari tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Setiap sudut gedung Maheswari Hospital yang dulu terasa familiar kini, seperti menyimpan sesuatu yang asing. Suara langkah, tawa staf, bahkan sapaan hormat yang biasa ia terima. Semuanya terasa jauh, seperti berasal dari kehidupan orang lain. Namun Alia tetap datang hari itu. Bukan karena ia sudah pulih, tapi karena ia ingin memastikan satu hal. Seberapa jauh kebohongan itu sebenarnya berjalan. Sore itu, Alia berada di area VIP pemeriksaan kandungan rumah sakit. Biasanya, area ini digunakan oleh pasien khusus yang membutuhkan privasi. Tempat itu tenang, jauh dari keramaian, dengan suasana yang seharusnya menenangkan. Tapi bagi Alia hari itu, tempat itu justru terasa seperti ruang yang menyimpan sesuatu yang akan menghancurkannya lebih dalam. Ia tidak langsung masuk. Ia berdiri di balik kaca observasi ruangan. Dan di sanalah ia melihatnya. Livia. Wanita itu duduk di atas tempat tidur pemeriksaan dengan pakaian rumah sakit. Wajahnya terlihat tenang. Bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menjalani pemeriksaan penting. Di sampingnya, seorang dokter sedang mempersiapkan alat USG.
Alia mengerutkan kening. Tangannya perlahan memegang dinding kaca, seperti mencari pegangan agar tetap berdiri. Dan kemudian pintu ruangan terbuka. Arsen masuk. Dunia Alia berhenti seketika. Arsen berdiri di sana, tidak lagi sebagai suami yang pulang larut atau pria yang berdalih pekerjaan. Ia berdiri di sana sebagai seseorang yang benar-benar berada di sisi Livia. Bukan sekadar hadir, tapi menemani, menjaga, mendukung. Alia tidak bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas, tetapi ia bisa melihat semuanya. Cara Arsen menunduk sedikit saat berbicara dengan dokter. Cara Livia menggenggam tangannya sesaat sebelum berbaring. Dan cara Arsen tidak melepaskan genggaman itu bahkan ketika pemeriksaan dimulai. Monitor USG dinyalakan. Dokter mulai menggerakkan alat di perut Livia. Layar hitam putih itu menyala di hadapan mereka. Alia melihatnya dari jauh. Dan pada detik itu, sesuatu di dalam dirinya benar-benar retak tanpa suara. Detak itu muncul di layar. Lembut, teratur, nyata, sebuah kehidupan. Seorang bayi. Alia mundur selangkah tanpa sadar. Tangannya menutup mulutnya pelan, bukan karena ingin menangis, tapi karena tubuhnya seperti tidak siap menerima apa yang baru saja ia lihat. Bukan hanya perselingkuhan, bukan hanya kebohongan, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah kehidupan baru, yang tidak pernah melibatkan dirinya sama sekali. Arsen menatap layar itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bukan penyesalan. Bukan ketakutan, tapi sesuatu yang lebih berbahaya. Penerimaan. Seolah semua ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Livia tersenyum kecil saat dokter menjelaskan sesuatu. Senyum itu bukan lagi sekadar kemenangan kecil, tapi kepastian bahwa ia bukan sekadar wanita lain. Ia adalah seseorang yang sedang membawa masa depan yang tidak pernah Alia tahu sedang dibangun. Alia merasakan kakinya melemah. Ia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Matanya tetap terpaku pada ruangan itu, meski setiap detik terasa seperti pisau yang perlahan mengiris sesuatu di dalam dadanya. Dan saat itu juga, satu kebenaran jatuh sepenuhnya ke dalam kesadarannya. Ini bukan hanya pengkhianatan hati. Ini adalah kehidupan lain yang sedang tumbuh. Di tempat yang dulu ia anggap miliknya, Alia menutup matanya sesaat. Ketika ia membukanya kembali, Arsen masih di sana. Masih menggenggam tangan Livia. Masih berada di sisi wanita itu. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak lagi bertanya, kenapa? Ia hanya tahu satu hal. Semua yang ia sebut, rumah, selama ini, sudah tidak lagi utuh. Dunia runtuh. Alia Maheswari masih berdiri di balik kaca ruangan itu ketika suara kecil dari monitor USG mulai terdengar jelas di dalam kepalanya. Tuk, tuk, tuk. Suara itu tidak keras, bahkan hampir lembut. Tapi justru karena itu, ia terasa lebih menyakitkan. Di dalam ruangan, Livia masih berbaring di atas tempat pemeriksaan. Arsen Pratama berdiri di sampingnya, tidak melepaskan genggaman tangan wanita itu. Dokter berbicara pelan, menjelaskan sesuatu tentang kondisi janin, tentang perkembangan, tentang hal-hal yang seharusnya menjadi kabar bahagia. Namun bagi Alia, semua kata itu hanya seperti gema jauh yang tidak lagi bisa ia pahami sepenuhnya. Yang ia dengar hanya satu hal. Detak itu. Alia mendekat tanpa sadar. Kakinya bergerak sendiri, seolah pikirannya sudah tidak lagi memegang kendali penuh atas tubuhnya. Ia berhenti tepat di depan kaca. Jaraknya kini cukup dekat untuk melihat layar USG dengan jelas. Dan di sana, ia melihatnya. Garis putih kecil yang bergerak. Tanda kehidupan. Tanda bahwa sesuatu benar-benar tumbuh di dalam tubuh Livia. Jantung Alia terasa seperti berhenti sejenak. Bukan karena ia tidak mengerti apa yang ia lihat. Justru karena ia mengerti terlalu dalam. Itu bukan sekadar gambar medis. Itu adalah kenyataan. Tuk, tuk, tuk. Detak itu kembali terdengar. Lebih jelas kali ini. Lebih nyata. Seolah dunia sengaja memperbesar suara itu hanya untuk mengingatkannya bahwa apa yang ia dengar bukan ilusi. Itu adalah detak jantung. Seorang bayi. Alia menutup matanya. Hanya sesaat. Tapi dalam hitungan detik itu,
Seluruh hidupnya seperti diputar ulang dengan cara yang menyakitkan. Senyum Arsen di masa lalu. Janji-janji kecil di pagi hari. Pelukan yang dulu terasa aman. Dan semua kata, kita, yang pernah ia percaya. Semua itu tiba-tiba kehilangan makna. Saat ia membuka matanya kembali, Arsen masih di sana. Masih berdiri di samping Livia. Masih terlihat tenang. Terlalu tenang. Dan ketenangan itu justru membuat hati Alia semakin hancur. Karena di dalam ketenangan itu, ia tidak melihat penyesalan. Ia melihat keputusan yang sudah diambil, tanpa dirinya. Livia tersenyum kecil sambil menatap layar USG. Senyum yang tidak lagi terlihat ragu. Senyum seseorang yang tahu bahwa ia sedang memegang sesuatu yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Alia menggenggam dadanya. Napasnya mulai tidak teratur. Bukan karena ia tidak bisa menerima kenyataan. Tapi karena kenyataan itu datang terlalu lengkap, terlalu jelas, dan terlalu kejam untuk dihindari. Tuk, tuk, tuk. Detak itu terus berlanjut. Seolah tidak peduli pada dunia Alia yang sedang runtuh di tempat yang sama. Dan di tengah suara itu, satu kesadaran akhirnya jatuh sepenuhnya ke dalam dirinya. Ini bukan lagi tentang kehilangan cinta. Ini tentang kehilangan tempatnya dalam hidup seseorang yang dulu ia sebut suami. Alia mundur perlahan. Satu langkah. Lalu satu lagi. Tanpa suara. Tanpa air mata. Hanya kehampaan yang mulai mengambil alih seluruh ruang di dalam dirinya. Dan saat ia berbalik meninggalkan tempat itu, dunia yang selama ini ia kenal tidak lagi terasa sama. Karena di balik satu layar kecil USG itu, ia baru saja melihat akhir dari semua yang ia percayai. Konfrontasi. Alia Maheswari tidak tahu berapa lama ia berdiri di lorong rumah sakit itu setelah meninggalkan ruang USG. Yang ia tahu hanya satu hal, napasnya tidak lagi sama, dan dadanya terasa seperti dipenuhi batu yang tidak bisa diangkat. Namun langkahnya tidak berhenti. Ia berjalan. Bukan lagi sebagai istri yang ragu. Tapi sebagai seseorang yang sudah melihat terlalu jauh untuk kembali buta. Lorong menuju area VIP terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah Alia bergema pelan di lantai marmer rumah sakit Maheswari. Beberapa staf melihatnya, namun tidak ada yang berani bertanya. Wajahnya terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu. Atau mungkin terlalu hancur sampai tidak lagi bisa menunjukkan rasa sakit dengan cara biasa. Di ujung lorong itu, Alia melihat mereka. Arsen Pratama. Livia Ananta. Masih bersama. Masih berdiri dekat. Seolah dunia mereka tidak terganggu oleh apapun di sekelilingnya. Alia berhenti beberapa meter dari mereka. Tidak ada suara. Tidak ada sapaan. Hanya keheningan yang tiba-tiba berubah menjadi sangat berat. Arsen yang lebih dulu menyadari kehadirannya. Ia menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, wajah Arsen tidak langsung tenang. Ada jeda. Jeda yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Alia. Suara Arsen keluar pelan. Nama itu terdengar seperti sesuatu yang tiba-tiba kembali ke tempat yang salah. Livia ikut menoleh. Ekspresinya berubah sedikit, tapi tidak sepenuhnya takut. Lebih seperti terkejut, lalu berhitung. Alia melangkah maju. Satu langkah. Lalu berhenti tepat di depan mereka. Matanya tidak berkaca-kaca. Tidak gemetar. Hanya kosong. Terlalu kosong untuk bisa ditebak. Aku lihat semuanya. Ucap Alia pelan. Tidak tinggi. Tidak berteriak. Tapi cukup untuk membuat udara di sekitar mereka mengeras. Arsen membuka mulutnya. Lalu menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya, pria yang selalu punya jawaban itu tidak langsung menjawab. Alia, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Jangan. Alia memotong. Hanya satu kata. Tapi cukup untuk menghentikan semua alasan yang ingin keluar. Keheningan kembali jatuh. Livia memegang perutnya secara refleks, lalu menatap Alia dengan mata yang tidak sepenuhnya bersalah. Aku tidak berniat merusak apapun, kata Livia akhirnya, pelan. Alia menatapnya lama. Lalu tersenyum kecil. Bukan senyum hangat. Bukan juga senyum sinis. Tapi senyum seseorang yang sudah tidak lagi percaya pada penjelasan apapun. Tidak berniat. Ulang Alia pelan.
Tapi kamu tetap di sini. Arsen menarik napas panjang. Alia, kita bisa bicara baik-baik. Aku bisa jelasin semuanya. Alia menoleh ke Arsen. Tatapannya kali ini lebih tajam. Lebih dalam. Lebih dingin. Jelaskan apa? Tanyanya pelan. Tentang makan malam yang bukan denganku? Tentang telepon yang harus disembunyikan? Atau tentang detak yang baru saja aku dengar di ruang USG tadi? Setiap kata jatuh seperti palu. Arsen terdiam. Kali ini benar-benar diam. Tidak ada alasan yang keluar. Tidak ada kebohongan yang siap dibungkus. Alia mengangguk pelan, seolah baru mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Jadi benar, gumamnya. Suara itu tidak keras. Tapi cukup untuk mengakhiri semua harapan yang masih tersisa di antara mereka. Livia menunduk sedikit, sementara Arsen mengangkat tangan kecilnya, seperti ingin mendekat, tapi ragu di tengah jalan. Alia, aku. Tidak perlu. Alia kembali memotong. Kali ini suaranya lebih pelan. Lebih datar. Lebih final. Aku sudah cukup mendengar dari keheningan kalian. Alia melangkah mundur satu langkah. Lalu berhenti. Matanya menatap Arsen untuk terakhir kalinya dalam cara yang berbeda. Bukan sebagai istri. Bukan sebagai pasangan. Tapi sebagai seseorang yang baru saja menghapus seluruh masa lalunya dari hidupnya sendiri. Aku tidak akan berdebat, ucap Alia pelan. Aku juga tidak akan menangis di depan kalian. Ia berhenti sejenak. Lalu menambahkan dengan suara paling tenang yang pernah ia keluarkan hari itu. Tapi kalian akan menanggung akibatnya. Setelah itu, Alia berbalik dan langkahnya menjauh. Tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Arsen berdiri membeku. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal. Alia bukan sedang pergi karena marah. Alia pergi karena sudah selesai. Pengakuan kejam. Alia Maheswari tidak langsung meninggalkan rumah sakit itu. Langkahnya memang menjauh dari Arsen Pratama dan Livia Ananta. Tapi kakinya berhenti di ujung lorong. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk benar-benar pergi. Bukan karena ia ragu. Bukan karena ia ingin kembali, tapi karena ia ingin mendengar satu hal terakhir. Kebenaran tanpa topeng. Arsen akhirnya mengejarnya. Alia, tunggu. Suara itu terdengar lebih berat dari sebelumnya. Alia berhenti. Tidak menoleh. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, lanjut Arsen, kali ini lebih cepat. Seperti seseorang yang takut kehilangan kesempatan terakhir. Alia perlahan berbalik. Tatapannya kosong. Tapi justru itu yang membuat Arsen tidak nyaman. Kalau bukan seperti yang aku pikirkan, kata Alia pelan. Lalu seperti apa? Hening. Livia berdiri sedikit di belakang Arsen. Tidak mendekat, tidak menjauh. Hanya memperhatikan. Seperti seseorang yang menonton akhir dari sebuah pertunjukan yang sudah ia menangkan. Arsen mengusap wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tidak rapi. Aku tidak berencana ini terjadi, katanya. Alia menatapnya lama. Tidak berencana, ulangnya pelan. Arsen mengangguk cepat. Awalnya hanya kerja. Lalu jadi sering bertemu. Lalu aku tidak tahu kapan semuanya jadi seperti ini. Alia tidak bereaksi. Tidak ada marah. Tidak ada tangisan. Hanya diam yang semakin dalam. Lalu Alia mengalihkan pandangan ke Livia. Dan kamu? Tanyanya singkat. Livia mengangkat wajahnya. Tidak ada rasa takut di sana. Hanya ketenangan yang terlalu percaya diri. Aku tidak pernah memaksa, jawab Livia pelan. Dia yang datang sendiri. Kalimat itu jatuh seperti api kecil yang sengaja dibiarkan menyala. Alia mengangguk pelan. Lalu menatap Arsen lagi. Jadi kamu mengaku, ucapnya. Arsen terdiam beberapa detik, lalu menghela napas. Iya, jawabnya akhirnya. Aku memang bersamanya. Tidak ada pembelaan setelah itu. Tidak ada usaha memperbaiki kalimat. Tidak ada, tapi, yang biasanya menyelamatkan kebohongan. Hanya pengakuan mentah. Tanpa penyesalan yang jelas. Alia menatapnya lama sekali. Seakan memastikan bahwa pria di depannya benar-benar orang yang sama yang pernah ia percaya. Dan anak itu? Tanya Alia akhirnya. Suaranya nyaris tidak berubah.
Arsen ragu sejenak. Namun Livia yang menjawab lebih dulu. Ini anaknya, katanya pelan, sambil menatap perutnya. Sederhana. Terlalu sederhana untuk menghancurkan sesuatu yang besar. Alia terdiam. Tidak ada ekspresi yang meledak. Tidak ada reaksi yang dramatis. Hanya keheningan panjang yang terasa semakin berat setiap detiknya. Arsen menatapnya, kali ini dengan suara lebih pelan. Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi sampai sejauh ini, Alia, tapi aku tidak menyesal. Kalimat itu keluar tanpa gemetar, tanpa keraguan. Dan di titik itu, sesuatu di wajah Alia berubah sangat halus. Bukan kemarahan, bukan kesedihan, tapi kepastian. Tidak menyesal, ulangnya pelan. Arsen mengangguk. Ya. Alia menghela napas panjang, lalu mengangguk sekali. Seolah semua jawaban yang ia cari akhirnya terkumpul di satu tempat. Baik, katanya singkat. Satu kata itu terdengar ringan. Tapi justru karena itu, ia terasa sangat final. Livia tersenyum kecil. Bukan senyum gugup. Bukan senyum yang dipaksa. Tapi senyum seseorang yang merasa posisinya sudah aman. Seolah ia baru saja memenangkan sesuatu yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Alia melihat senyum itu. Dan untuk pertama kalinya hari itu, bibirnya juga bergerak sedikit. Bukan senyum bahagia. Bukan juga senyum sedih. Tapi senyum tipis seseorang yang baru saja memahami seluruh permainan. Aku mengerti sekarang, kata Alia pelan. Lalu ia menatap Arsen untuk terakhir kalinya di tempat itu. Dan mulai sekarang, jangan cari aku. Setelah itu, Alia berbalik. Dan kali ini, ia benar-benar pergi. Hancur tapi tidak lemah. Alia Maheswari tidak langsung pulang ke rumah setelah meninggalkan rumah sakit. Ia mengemudi tanpa tujuan yang jelas, melewati jalan-jalan kota yang ramai, tapi semuanya terasa seperti tidak menyentuh dirinya sama sekali. Suara klakson, lampu kendaraan, dan kehidupan yang bergerak di luar kaca mobilnya. Semua hanya menjadi latar dari dunia yang sudah retak di dalam dirinya. Tangannya masih memegang setir, tapi tidak lagi dengan kekuatan yang sama. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Alia berhenti di tepi jalan. Mesin mobil dimatikan. Keheningan langsung menyelimuti. Tidak ada lagi suara luar yang menutupi apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Dan di saat itu, Alia akhirnya runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Satu demi satu. Bukan tangisan keras. Bukan isakan yang meledak-ledak, tapi air mata yang jatuh diam-diam. Seperti seseorang yang terlalu lelah untuk berteriak. Ia menunduk, tangannya masih menggenggam setir. Seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap berada di dunia nyata. Kenapa? Suara Alia pecah pelan di dalam mobil sunyi itu. Pertanyaan itu tidak ditujukan pada siapapun secara khusus. Tidak pada Arsen. Tidak pada Livia. Bahkan tidak pada dirinya sendiri. Hanya sebuah pertanyaan yang lahir dari luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ia teringat semuanya. Senyum Arsen di pagi hari. Alasan-alasan kecil yang terdengar masuk akal. Struk makan malam. Pesan misterius. Lalu ruang USG itu. Dan detak yang tidak seharusnya menjadi miliknya. Semua itu datang bersamaan. Seperti potongan kaca yang jatuh satu persatu. Lalu menyusun dirinya menjadi luka yang utuh. Alia menutup wajahnya dengan satu tangan. Tubuhnya bergetar pelan. Tapi bukan karena ia ingin kembali pada Arsen. Bukan karena ia ingin memohon penjelasan. Tidak. Tangisan itu berbeda. Itu adalah tangisan seseorang yang baru saja menerima kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Bahwa cinta yang ia jaga tidak pernah dijaga dengan cara yang sama oleh orang lain. Namun di tengah tangisan itu, sesuatu perlahan berubah. Perlahan sekali. Seperti cahaya kecil yang muncul di ruangan gelap. Alia menarik napas panjang. Mengusap air matanya dengan kasar, lalu menatap kaca depan mobilnya. Matanya masih basah, tapi tatapannya mulai berbeda. Cukup, gumamnya pelan. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk menghentikan tangisnya sendiri. Ia duduk lebih tegak, mengatur napasnya perlahan. Satu tarikan, satu hembusan, satu lagi.
Alia tidak menghapus rasa sakitnya. Tidak menghapus luka itu. Tapi ia juga tidak membiarkannya menguasai dirinya sepenuhnya. Kalau kalian pikir aku akan hancur selamanya. Alia berbisik pelan, matanya menatap lurus ke depan. Kalimat itu menggantung di udara mobil yang sunyi. Lalu ia menambahkan, lebih pelan lagi tapi jauh lebih tajam. Kalian salah. Ia menyalakan kembali mesin mobilnya. Dan kali ini, ketika mobil itu bergerak, Alia tidak lagi sama seperti beberapa jam sebelumnya. Ia masih hancur, tapi bukan lagi seseorang yang akan tetap terbaring di dalam kehancuran itu. Ia sedang bangkit. Pelan. Tapi pasti. Keputusan besar. Malam itu, rumah Maheswari terasa lebih dingin dari biasanya. Alia Maheswari berdiri di depan pintu utama cukup lama sebelum akhirnya masuk. Bukan karena ia takut pada rumah itu, tetapi karena ia tahu, setiap sudut di dalamnya sekarang tidak lagi sama. Di dalam sana, semua kenangan bersama Arsen Pratama masih ada. Tapi maknanya sudah berubah. Alia melangkah masuk dengan tenang. Sepi. Arsen belum pulang. Justru itu yang membuat rumah terasa lebih jujur dari biasanya. Tidak ada senyum palsu. Tidak ada alasan. Tidak ada sandiwara. Hanya kenyataan yang menunggu untuk dihadapi. Alia berjalan ke ruang tamu. Matanya menatap meja yang dulu sering mereka gunakan bersama. Tempat mereka makan. Tempat mereka berbicara. Tempat mereka berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sekarang, meja itu hanya terlihat seperti benda mati. Alia duduk perlahan di sofa. Tangannya diletakkan di pangkuan. Tidak gemetar. Tidak ragu. Justru terlalu tenang. Seolah keputusan itu sudah lama dibuat, hanya menunggu waktu untuk diucapkan. Ponselnya berada di meja. Alia menatapnya beberapa detik. Lalu mengambilnya. Jarinya bergerak cepat. Bukan untuk mengirim pesan biasa. Bukan untuk bertanya. Tapi untuk sesuatu yang jauh lebih final. Ia membuka kontak pengacara keluarga Maheswari. Orang yang selama ini menangani urusan hukum keluarga mereka. Dan tanpa banyak pikir, ia menekan tombol panggil. Beberapa detik kemudian, suara di seberang terdengar. Selamat malam, Nona Alia. Alia menarik napas pelan. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Siapkan dokumen perceraian. Ucapnya langsung. Tidak ada pembukaan. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya kalimat yang jatuh seperti keputusan akhir. Di seberang, suara itu terdiam sejenak. Perceraian, dengan Tuan Arsen Pratama? Tanya suara itu hati-hati. Alia mengangguk pelan, meski tidak terlihat. Iya, jawabnya singkat. Hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu suara itu kembali terdengar. Apakah ini bisa dipertimbangkan kembali, Nona Alia? Alia menutup mata sejenak. Bukan karena ragu. Tapi karena mengingat kembali semuanya. Detak USG, tangan yang digenggam, pengakuan tanpa penyesalan. Ketika ia membuka matanya kembali, tidak ada lagi ruang untuk menunda. Tidak, jawab Alia tegas. Satu kata. Pasti. Final. Telepon itu ditutup. Alia meletakkan ponselnya perlahan di meja. Tangannya tidak bergetar. Wajahnya tidak berubah. Tapi di dalam dirinya, sesuatu sudah selesai. Beberapa saat kemudian, suara mobil terdengar dari luar. Arsen pulang. Alia mendengarnya, tapi tidak bergerak. Ia hanya duduk di tempat yang sama, menunggu pintu itu terbuka. Pintu rumah akhirnya terbuka. Arsen masuk dengan langkah biasa, seperti tidak ada apapun yang berubah di dunia mereka. Namun saat matanya bertemu Alia, ia langsung berhenti. Ada sesuatu di wajah Alia yang berbeda malam itu. Bukan marah, bukan sedih, tapi final. Alia, suara Arsen terdengar ragu. Alia berdiri perlahan. Matanya menatap lurus ke arah pria yang dulu ia sebut rumahnya. Dan dengan suara yang tenang, ia berkata, "Aku sudah memutuskan." Arsen mengerutkan kening. Memutuskan apa? Alia tidak mengalihkan pandangan. Perceraian. Satu kata itu jatuh di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, Arsen tidak punya jawaban cepat. Tidak ada alasan. Tidak ada pembelaan yang langsung keluar.
Hanya keheningan. Alia melangkah sedikit lebih dekat. Namun bukan untuk mendekat secara emosional. Tapi untuk menutup jarak terakhir antara masa lalu dan keputusan yang baru saja ia ambil. Aku tidak akan mengulang semuanya, katanya pelan. Aku juga tidak akan meminta penjelasan lagi. Ia berhenti sejenak. Lalu menambahkan. Semua sudah selesai. Dan malam itu, di rumah yang dulu disebut tempat tinggal bersama, Alia Maheswari benar-benar mengakhiri semuanya. Pengkhianatan terbuka. Kabar itu tidak meledak dalam satu malam. Ia menyebar pelan, seperti racun yang merembes tanpa suara. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di lingkungan rumah sakit Maheswari. Beberapa staf yang melihat sesuatu di koridor VIP mulai saling bertukar pandangan. Lalu cerita itu berpindah dari satu orang ke orang lain, berubah bentuk, tapi inti ceritanya tetap sama. Arsen Pratama berselingkuh. Di hari-hari setelah Alia Maheswari menyatakan keputusan cerainya, suasana rumah sakit mulai terasa berbeda. Tidak ada yang berani menyebut nama Arsen terlalu keras. Tapi semua orang membicarakannya. Di ruang staf, di lorong belakang, bahkan di luar gedung, saat jam istirahat. Katanya dengan wanita yang sering datang ke VIP obstetri. Aku dengar sampai sudah hamil. Dan itu terjadi saat dia masih suami Nona Alia. Kalimat-kalimat itu tidak pernah lengkap, tapi cukup untuk membentuk satu gambaran yang jelas. Dan semakin jelas, semakin sulit untuk diabaikan. Alia Maheswari tidak pernah ikut menyebarkan satu pun dari cerita itu. Ia tidak perlu. Karena kebenaran yang ia lihat sendiri sudah lebih dari cukup. Dan tanpa ia sadari, kehadirannya saja sudah cukup membuat orang lain berani berbicara. Sementara itu, di sisi lain kota, Arsen Pratama mulai merasakan dampaknya. Awalnya ia tidak terlalu peduli. Ia menganggap itu hanya rumor. Hal yang bisa diselesaikan dengan satu panggilan, satu klarifikasi, atau satu senyuman. Namun kenyataan tidak bekerja seperti itu. Salah satu mitra bisnis mulai menunda kerjasama. Beberapa rekan mulai menjauh secara halus. Dan di rumah sakit Maheswari, suasana yang dulu menyambutnya dengan hormat kini berubah menjadi dingin. Bukan penolakan terang-terangan, tapi jarak yang jelas terasa. Arsen berdiri di kantornya suatu pagi, membaca pesan-pesan yang masuk di ponselnya. Semakin banyak yang tidak dijawab. Semakin banyak yang mulai mempertanyakan reputasinya. Tangannya menggenggam ponsel itu lebih erat dari biasanya. Siapa yang menyebarkan ini? Gumamnya pelan. Namun jawaban yang ia cari tidak pernah datang. Karena tidak ada satu orang pun yang benar-benar memulai semuanya. Kebenaran hanya menemukan jalannya sendiri. Di sisi lain, Livia Ananta juga mulai merasakan perubahan. Ia masih datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Masih berjalan dengan percaya diri. Tapi tatapan orang-orang yang dulu biasa kini berubah. Lebih lama. Lebih penuh penilaian. Lebih dingin. Suatu siang, saat Livia berjalan melewati lorong, dua staf yang sedang berbicara langsung terdiam. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa yang mereka bicarakan kini sudah berada di depan mata. Livia berhenti sejenak, menatap mereka, lalu tersenyum kecil. Namun kali ini, senyum itu tidak lagi terlihat menang. Nama Arsen dan Livia mulai muncul dalam percakapan yang lebih luas. Bukan lagi sekadar gosip kecil, tapi cerita yang mulai menjadi reputasi. Dan reputasi, di dunia seperti mereka, lebih berbahaya daripada kemarahan. Di dalam ruangannya, Alia Maheswari duduk tenang, tidak membaca gosip, tidak mencari kabar, tidak memantau apapun. Ia hanya bekerja, menandatangani dokumen, mengatur jadwal, mengurus rumah sakit seperti biasa. Namun ketenangan itu bukan lagi ketenangan seorang wanita yang tidak tahu apa-apa. Tapi ketenangan seseorang yang sudah selesai terluka. Dan memilih tidak ikut berisik dalam kehancuran orang lain. Sementara nama Arsen Pratama perlahan runtuh di luar sana. Alia Maheswari tidak lagi menjadi bagian dari cerita itu. Ia sudah berada di luar bab pengkhianatan. Dan sedang melangkah ke hidupnya sendiri. Rencana balasan. Rumah Maheswari malam itu tidak lagi terasa seperti tempat beristirahat. Bagi Alia Maheswari, rumah itu berubah menjadi ruang berpikir, dingin, tenang,
dan penuh perhitungan. Di ruang kerja pribadinya, ia duduk di depan meja kayu besar yang biasanya digunakan untuk urusan keluarga dan rumah sakit. Lampu meja menyala redup, cukup untuk menerangi dokumen-dokumen yang tersusun rapi di depannya. Namun kali ini, bukan laporan medis yang ia baca. Bukan juga urusan administrasi biasa, melainkan jejak hidup seseorang yang dulu ia percayai. Nama Arsen Pratama tercetak di beberapa dokumen. Kontrak bisnis, keterlibatan proyek rumah sakit, aset yang pernah mereka kelola bersama. Alia membaca semuanya dengan tenang. Terlalu tenang. Seolah ia sedang membaca laporan pasien, bukan kehidupan orang yang pernah tidur di sampingnya setiap malam. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya bekerja jauh lebih dalam. Ia tidak lagi berada di fase bertanya, kenapa? Ia sudah melewati itu. Sekarang ia berada di fase yang berbeda. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Alia membuka laptopnya. Jarinya bergerak cepat, membuka arsip-arsip penting yang selama ini ia abaikan karena percaya pada Arsen. Satu persatu file terbuka. Satu persatu kebenaran kecil mulai terlihat. Dan di antara semuanya, ada pola yang tidak bisa ia abaikan. Arsen bukan hanya mengkhianatinya secara pribadi. Ada keputusan bisnis yang diambil tanpa transparansi. Ada akses yang disalahgunakan. Ada posisi yang selama ini ia gunakan, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai seseorang yang memanfaatkan kepercayaan. Alia menutup laptopnya perlahan, lalu bersandar di kursi. Matanya menatap kosong ke arah jendela besar di depannya. Di luar, lampu kota masih sama seperti biasanya. Tapi di dalam dirinya, tidak ada lagi biasanya. Jadi selama ini, gumamnya pelan, aku bukan hanya ditinggalkan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lebih pelan lagi. Aku juga dimanfaatkan. Namun tidak ada emosi meledak-ledak. Tidak ada kemarahan yang tidak terkendali. Yang ada justru sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kejernihan. Alia berdiri dari kursinya. Berjalan pelan ke arah rak dokumen di sudut ruangan. Ia mengambil satu map besar berwarna gelap. Lalu kembali ke meja. Di dalam map itu, ia mulai menyusun sesuatu. Bukan sekadar bukti, tapi arah. Langkah demi langkah. Siapa yang terlibat? Apa yang bisa dibuktikan? Dan apa yang bisa dipulihkan atau dihancurkan? Ponselnya bergetar. Nama pengacara keluarga Maheswari muncul di layar. Alia mengangkatnya tanpa ragu. Sudah saya kirim beberapa dokumen tambahan, ucapnya tenang. Di seberang, suara itu sedikit terkejut. Ini untuk proses perceraian, Nona Alia. Alia terdiam sejenak, lalu menjawab, bukan hanya perceraian. Ada jeda. Kalau begitu, ini untuk apa? Alia menatap map di depannya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, ada ketegasan yang berbeda dalam suaranya. Untuk memastikan dia kehilangan semua yang dia bangun di atas kebohongan. Telepon ditutup. Alia meletakkannya kembali di meja. Tangannya tidak bergetar. Wajahnya tidak berubah. Namun di dalam dirinya, sesuatu sudah bergerak. Bukan lagi luka. Bukan lagi tangisan. Tapi arah baru. Karena Alia Maheswari tidak lagi hanya ingin pergi dari pengkhianatan. Ia sedang memastikan. Pengkhianatan itu punya harga yang harus dibayar. Mengambil kendali. Pagi di rumah Maheswari tidak lagi dimulai dengan kehangatan, melainkan dengan ketegasan. Alia Maheswari duduk di ruang kerja utama rumah sakit keluarga. Tempat yang selama ini lebih sering ia gunakan untuk mengawasi operasional besar. Namun hari itu berbeda. Bukan sekadar pengawasan. Ini adalah pengambil alihan. Di depannya, dua map besar terbuka. Satu berisi struktur kepemilikan aset. Satu lagi berisi alur kewenangan yang selama ini secara tidak langsung juga melibatkan Arsen Pratama. Semua yang dulu berjalan atas nama, kepercayaan, kini diperiksa ulang dengan teliti. Pengacara keluarga Maheswari berdiri di seberang meja. Semua aset yang sebelumnya dikelola atas nama Tuan Arsen sudah bisa dialihkan kembali ke struktur utama keluarga. Jelasnya hati-hati. Tapi ini akan menimbulkan efek domino, Nona Alia. Alia tidak langsung menjawab.
Ia membaca satu lembar dokumen di tangannya. Lalu meletakkannya perlahan. Efek domino apa? Tanyanya tenang. Reaksi dari pihak luar. Mitra bisnis yang terhubung langsung dengan Tuan Arsen bisa terguncang. Dan reputasinya akan jatuh lebih cepat. Alia mengangguk kecil. Seolah itu bukan sesuatu yang baru. Seolah itu sudah ia perhitungkan sejak awal. Aku tidak minta semuanya berjalan tanpa dampak, kata Alia pelan. Aku hanya ingin semuanya kembali ke tempat yang benar. Suasana ruangan menjadi hening. Tidak ada yang berani menyela. Alia berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah jendela besar. Di luar sana, aktivitas rumah sakit berjalan seperti biasa. Orang-orang datang untuk bekerja, untuk sembuh, untuk berharap. Dan di antara semua itu, hidupnya sendiri baru saja dipindahkan ke jalur yang sepenuhnya berbeda. Mulai hari ini, ujar Alia tanpa menoleh, akses Arsen ke semua aset keluarga Maheswari dicabut. Pengacara itu sedikit ragu. Termasuk proyek yang sedang berjalan. Alia menoleh. Tatapannya datar, tapi tegas. Termasuk semuanya. Tidak ada emosi yang meledak. Tidak ada keraguan. Hanya keputusan. Beberapa jam kemudian, perubahan itu mulai terasa. Di sistem rumah sakit, nama Arsen Pratama mulai kehilangan akses. Di dokumen digital, izinnya dicabut satu persatu. Di jaringan bisnis, kewenangannya perlahan ditarik tanpa pengumuman besar. Tidak ada suara. Tidak ada drama. Hanya sistem yang bergerak mengikuti keputusan pemilik sebenarnya. Sementara itu, Arsen baru menyadari sesuatu di kantornya. Layar komputernya menampilkan pesan akses ditolak. Ia mencoba masuk ke sistem lain. Hasilnya sama. Ia mengerutkan kening. Ini apa? Gumamnya pelan. Teleponnya bergetar. Seorang staf mengabari dengan suara ragu. Pak Arsen, semua akses Anda ke sistem Maheswari sudah dinonaktifkan. Hening. Arsen terdiam. Siapa yang melakukan ini? Tanyanya cepat. Di seberang, suara itu berhenti sesaat. Ini instruksi langsung dari Nona Alia. Nama itu jatuh seperti pukulan yang tidak terlihat. Alia. Di sisi lain kota, Alia duduk kembali di ruang kerjanya. Ia tidak menunggu reaksi. Tidak menunggu kabar. Tidak menunggu siapapun memahami. Karena ia tidak lagi berada di posisi meminta izin. Ia membuka dokumen berikutnya. Menandatangani satu persatu dengan tangan yang stabil. Setiap tanda tangan bukan lagi simbol hubungan. Tapi simbol kendali yang kembali ke tempatnya, dan di dalam keheningan itu, satu hal menjadi sangat jelas. Alia Maheswari tidak lagi sekadar wanita yang dihianati. Ia adalah pemegang kendali dari semua yang dulu pernah dipercayakan kepadanya. Jatuhnya Arsen. Arsen Pratama baru menyadari betapa besar perannya dalam hidupnya yang sebenarnya ketika semuanya mulai hilang satu persatu. Bukan dalam bentuk kemarahan yang meledak. Bukan dalam bentuk konfrontasi besar. Tapi dalam bentuk sunyi yang perlahan memutus semua yang pernah ia genggam. Pagi itu, kantor Arsen terasa berbeda. Tidak ada lagi panggilan masuk yang biasanya datang bertubi-tubi. Tidak ada lagi notifikasi kerjasama yang harus disetujui. Yang ada hanya layar komputer yang dipenuhi pesan penolakan, pembatalan, dan penundaan tanpa akhir. Arsen duduk di kursinya, menatap layar itu cukup lama. Jarinya mengetuk meja pelan, tidak teratur. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Namun kata itu tidak mengubah apapun. Satu proyek dibatalkan. Proyek kedua dihentikan sementara. Proyek ketiga ditarik sepihak oleh pihak yang sebelumnya sangat bergantung pada jaringan Maheswari. Nama Alia Maheswari tidak disebut langsung dalam setiap keputusan itu. Tapi semua orang tahu arah anginnya. Dan Arsen tahu lebih baik dari siapapun. Ia berdiri tiba-tiba, mengambil jasnya, lalu keluar dari kantor. Mobilnya melaju cepat, melewati jalanan kota yang biasa ia lewati dengan rasa percaya diri. Namun hari itu, semuanya terasa berbeda. Seolah jalan yang sama tidak lagi mengarah ke tempat yang sama. Di salah satu gedung mitra bisnis, Arsen mencoba bertemu langsung dengan direktur perusahaan. Namun hasilnya tidak seperti dulu. Ia tidak disambut dengan hangat. Ia tidak diajak duduk di ruang utama seperti sebelumnya.
Ia hanya diterima dengan formal. Dingin. Jarak yang jelas. "Maaf, Tuan Arsen," kata direktur itu dengan nada hati-hati. "Kami harus meninjau ulang semua kerjasama yang melibatkan jaringan Maheswari." Arsen mengernyit. "Ini karena Alia?" tanyanya langsung. Orang di seberang terdiam sesaat. Dan diam itu adalah jawaban yang paling jelas. Arsen mengepalkan tangannya. "Ini urusan pribadi. Tidak ada hubungannya dengan bisnis." Namun direktur itu menggeleng pelan. "Di dunia kami, kepercayaan pribadi adalah bagian dari bisnis, Tuan Arsen." Kalimat itu jatuh pelan. Tapi cukup untuk membuat Arsen terdiam. Sementara itu, di sisi lain kota, Alia Maheswari tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia menghadiri rapat, menandatangani dokumen, mengawasi rumah sakit. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Tidak ada kepuasan yang ditunjukkan. Namun setiap keputusan yang ia tandatangani hari itu, perlahan membentuk satu hal yang sama. Struktur yang dulu menopang Arsen, kini tidak lagi ada di tempatnya. Satu persatu. Pelan. Tapi pasti. Sore harinya, Arsen kembali ke kantor dengan wajah yang lebih lelah dari sebelumnya. Asistennya berdiri ragu di depan pintu. "Pak, ada satu lagi kabar." Arsen menatapnya tajam. "Apa lagi?" Asisten itu menunduk. "Investor utama kita menarik diri." Hening. Arsen tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya langkah berikutnya. Di luar jendela kantor, kota tetap bergerak seperti biasa. Namun di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia anggap stabil, mulai runtuh tanpa suara. Dan di balik semua itu, satu nama tidak perlu disebut lagi. Karena Arsen sudah tahu, tanpa Alia, semuanya tidak lagi berada di sisinya. Livia yang gelisah. Livia Ananta duduk di tepi ranjang apartemennya yang dulu terasa seperti simbol kemenangan. Dulu, tempat itu selalu terang oleh rasa percaya diri. Telepon berdering dengan kabar menyenangkan, lemari penuh barang baru, dan hari-hari yang terasa mudah karena semua kebutuhan seolah selalu terpenuhi tanpa usaha berlebihan. Tapi sekarang, apartemen itu terasa lebih sunyi. Dan sunyi itu tidak lagi nyaman. Livia membuka ponselnya berkali-kali. Tidak ada pesan baru dari Arsen Pratama. Tidak ada transfer yang masuk seperti biasanya. Tidak ada janji makan malam, tidak ada rencana perjalanan, tidak ada kata-kata manis yang dulu membuatnya merasa aman. Hanya layar kosong yang terus ia periksa, seolah berharap dunia berubah hanya karena ia menatapnya lebih lama. "Kenapa semuanya jadi begini?" gumam Livia pelan. Ia bangkit dan berjalan ke dapur, membuka kulkas. Hampir kosong. Bukan benar-benar kosong, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa sesuatu telah berubah. Barang-barang yang dulu selalu ada, kini mulai berkurang. Dan yang paling terasa bukanlah kekurangan itu sendiri, tapi hilangnya kepastian. Livia kembali ke ruang tengah, duduk di sofa. Ia menatap keluar jendela. Kota masih sama. Lampu-lampu masih menyala seperti biasa. Namun hidupnya tidak lagi terasa seperti bagian dari kota itu. Ponselnya bergetar. Dengan cepat, Livia meraihnya. Namun wajahnya langsung berubah saat melihat layar. Bukan Arsen. Bukan kabar baik. Hanya notifikasi pembatalan. Kerja sama ditunda. Pembayaran ditahan. Konfirmasi ulang diperlukan. Satu persatu pesan itu muncul. Dan setiap pesan membuat dadanya semakin sesak. Livia bangkit cepat. Ia mulai membuka aplikasi perbankan. Tangannya sedikit gemetar saat melihat saldo yang tidak lagi seperti sebelumnya. Angka itu masih ada, tapi tidak lagi bertambah. Dan itu cukup untuk membuatnya panik. "Tidak, ini tidak mungkin," ucapnya lebih keras. Ia mencoba menghubungi Arsen. 1 kali. Tidak diangkat. 2 kali. Masuk voicemail. 3 kali. Tetap tidak ada jawaban. Livia menatap ponselnya lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat percaya diri sama sekali. Tidak ada senyum kecil yang biasanya muncul. Tidak ada ketenangan di wajahnya. Hanya kecemasan yang mulai tumbuh menjadi ketakutan. Di dalam pikirannya, satu nama mulai muncul kembali.
Alia Maheswari. Wanita yang dulu ia anggap hanya istri yang tergeser. Wanita yang sekarang tidak lagi berbicara. Tapi dampaknya terasa di mana-mana. Livia berdiri di depan cermin. Menatap dirinya sendiri. Ini hanya sementara, katanya pelan, mencoba meyakinkan diri. Namun suaranya tidak terdengar yakin. Di luar sana, dunia yang dulu terasa mudah untuk Livia mulai menjauh pelan-pelan. Bukan karena ia tidak lagi menginginkannya, tapi karena sesuatu yang lebih besar sedang menarik kembali semua yang dulu ia dapatkan. Dan untuk pertama kalinya, Livia Ananta menyadari satu hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Menjadi orang ketiga, tidak hanya tentang mengambil, tapi juga tentang kehilangan saat yang diambil itu tidak lagi punya tempat untuk berdiri. Dukungan tak terduga. Di tengah semua kekacauan yang perlahan mereda di permukaan, Alia Maheswari justru semakin tenggelam dalam kesibukan yang teratur. Rapat demi rapat. Dokumen demi dokumen. Keputusan demi keputusan. Semua berjalan rapi di tangannya, seolah hidupnya tidak pernah retak sedikitpun. Namun hanya Alia yang tahu, ketenangan itu dibangun di atas sesuatu yang jauh lebih berat dari yang orang lain lihat. Sore itu, Alia baru saja menyelesaikan rapat penting di rumah sakit Maheswari. Ia berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruang kerjanya ketika suara langkah lain terdengar di belakangnya. Lia. Satu suara itu membuatnya berhenti. Bukan suara yang asing, tapi suara yang sudah lama tidak ia dengar dari jarak sedekat ini. Alia menoleh. Dimas Halim berdiri beberapa langkah di belakangnya. Pria itu tidak berubah banyak, tetap tenang, rapi, dengan tatapan yang tidak menghakimi. Tapi ada sesuatu yang berbeda, kekhawatiran yang tidak ia sembunyikan. Aku dengar semuanya, kata Dimas pelan. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya. Kalau kamu datang untuk merasa kasihan, ujar Alia datar, kamu datang di waktu yang salah. Dimas menggeleng. Aku bukan di sini untuk itu. Ia melangkah lebih dekat, tapi tetap menjaga jarak. Aku di sini karena kamu sendirian terlalu lama. Alia menatapnya lama. Tidak marah. Tidak tersentuh secara berlebihan. Hanya diam. Aku baik-baik saja, kata Alia akhirnya. Dimas tersenyum tipis, seperti seseorang yang sudah terlalu mengenalnya untuk percaya pada jawaban itu. Kamu selalu bilang begitu bahkan saat kamu tidak baik-baik saja. Hening. Suara rumah sakit di sekitar mereka tetap berjalan seperti biasa. Tapi di antara dua orang itu, waktu seperti melambat. Dimas mengeluarkan sebuah folder kecil dari tasnya. Aku bantu kamu kumpulkan beberapa data tambahan, katanya. Alia melirik folder itu. Aku tidak minta bantuan. Aku tahu, jawab Dimas tenang. Tapi aku tetap melakukannya. Alia tidak langsung mengambilnya. Kenapa? Tanyanya singkat. Dimas terdiam sebentar. Lalu menjawab jujur. Karena aku tahu kamu tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Dan aku tidak mau kamu menjalani itu sendirian. Kata, sendirian, itu tidak terdengar keras. Tapi cukup untuk menyentuh sesuatu yang sangat dalam di dalam diri Alia. Namun wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang. Alia akhirnya mengambil folder itu. Bukan dengan ragu. Tapi dengan terukur. Ini tidak akan mengubah apapun secara emosional, katanya. Dimas mengangguk. Aku tidak berharap itu mengubah emosimu. Ia berhenti sejenak. Aku hanya ingin memastikan kamu tetap berdiri sampai akhir. Alia menatapnya singkat. Lalu berbalik. Terima kasih, ucapnya pelan. Satu kalimat sederhana. Tapi bagi Alia, itu sudah cukup jauh dari dirinya yang dulu tidak pernah membuka ruang untuk siapapun. Dimas tidak mengikutinya. Ia hanya berdiri di tempatnya, melihat Alia berjalan menjauh dengan langkah yang tetap stabil. Namun kali ini, Alia tidak benar-benar sendiri. Di dalam ruang kerjanya, Alia membuka folder itu. Isinya bukan hanya data, tapi juga jejak, bukti, dan detail yang memperkuat semua yang selama ini ia susun sendiri. Ia menatapnya lama. Bukan karena terkejut, tapi karena semakin yakin. Dan di antara tumpukan kebenaran itu, satu hal menjadi jelas. Bukan hanya luka yang membuat Alia bertahan,
Tapi juga orang-orang kecil yang diam-diam memilih untuk tidak membiarkannya jatuh sendirian. Balasan tanpa ampun. Langit kota malam itu tampak biasa saja. Lampu-lampu gedung tetap menyala, kendaraan tetap bergerak, kehidupan tetap berjalan seperti tidak ada apapun yang berubah. Namun di balik ketenangan itu, satu keputusan besar sedang benar-benar dieksekusi. Dan nama yang menjadi pusatnya adalah Arsen Pratama. Di ruang eksekutif Rumah Sakit Maheswari, Alia Maheswari duduk dengan tenang di kursinya. Di depannya, layar besar menampilkan laporan terakhir dari berbagai divisi, aset, proyek, mitra bisnis, hingga struktur jabatan yang selama ini terhubung dengan Arsen. Semua bergerak. Semua mengikuti satu arah. Perintahnya. Semua akses sudah dicabut total. Lapor seorang manajer dengan suara hati-hati. Alia tidak langsung menjawab. Matanya hanya bergerak perlahan membaca data di layar. Lalu ia mengangguk kecil. Lanjutkan, katanya singkat. Di luar ruangan itu, perubahan sudah terasa lebih keras. Nama Arsen Pratama yang dulu sering disebut dalam rapat kini perlahan dihapus dari struktur resmi. Tanda tangan digitalnya tidak lagi berlaku. Kewenangan yang dulu ia miliki sebagai bagian dari manajemen kini benar-benar hilang. Bukan ditunda. Bukan dibekukan sementara. Tapi dihapus. Di kantor lain, Arsen duduk di hadapan layar komputer yang terus menolak semua aksesnya. Ia mencoba masuk ke sistem lama. Ditolak. Ia mencoba menghubungi beberapa rekan. Tidak ada respons. Ia berdiri tiba-tiba, menjatuhkan kursinya sedikit ke belakang. Ini sudah terlalu jauh, gumamnya pelan. Namun di balik semua itu, tidak ada yang merespons lagi dengan cara yang dulu ia kenal. Tidak ada negosiasi. Tidak ada kompromi. Tidak ada ruang untuk kembali. Sementara itu, di ruang rapat Maheswari, keputusan lain sedang dibacakan. Seluruh kontribusi Tuan Arsen Pratama dalam struktur operasional resmi dinyatakan tidak lagi berlaku. Semua proyek yang terkait dengannya dialihkan ke manajemen inti. Suara itu terdengar formal, dingin. Final. Alia mendengarkan tanpa ekspresi. Tidak ada kepuasan yang terlihat. Tidak ada senyum. Hanya ketenangan seseorang yang sudah melewati terlalu banyak luka untuk merayakan kehancuran orang lain. Di sisi lain kota, kabar mulai menyebar lebih luas. Bukan lagi sekadar rumor, tapi fakta yang tidak bisa ditutupi lagi. Arsen kehilangan semua akses. Dia sudah tidak lagi di dalam struktur Maheswari. Semua proyeknya dihentikan. Dan yang paling berat, dia tidak lagi memiliki posisi apapun. Nama yang dulu dihormati dalam lingkar bisnis kini berubah menjadi bahan pembicaraan yang berbeda. Bukan lagi tentang keberhasilan, tapi tentang kejatuhan. Arsen duduk di mobilnya cukup lama malam itu. Tidak ada tujuan. Tidak ada arah. Hanya ponsel di tangannya yang terus diam. Dan dunia yang perlahan tidak lagi merespons keberadaannya. Di Rumah Sakit Maheswari, Alia menutup laptopnya perlahan. Semua sudah dijalankan. Sesuai rencana. Tanpa penyimpangan. Tanpa penundaan. Dimas yang berdiri tidak jauh darinya hanya menatap. Kamu sudah sampai di titik ini, katanya pelan. Alia tidak langsung menjawab. Lalu ia berkata datar. Ini belum selesai. Dimas terdiam. Alia berdiri dari kursinya, merapikan dokumen di meja. Gerakannya tenang, terukur, dan tidak terburu-buru. Seolah semua ini hanyalah satu tahap yang memang harus dilewati. Dia kehilangan jabatan, kata Alia pelan. Dia kehilangan harta. Ia berhenti sejenak. Dan sekarang dia kehilangan tempat. Ia menatap lurus ke depan. Yang tersisa hanya konsekuensi. Dan malam itu, di balik semua keputusan yang telah dijalankan, satu hal menjadi jelas. Alia Maheswari tidak lagi sekadar wanita yang disakiti. Ia adalah akhir dari dunia yang dibangun di atas pengkhianatan itu sendiri. Penyesalan terlambat. Hujan turun pelan di luar gedung Maheswari Hospital malam itu. Lampu-lampu koridor memantulkan cahaya dingin di lantai marmer, menciptakan suasana yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun di balik kesunyian itu, ada satu sosok yang berdiri lama di depan pintu utama rumah sakit. Arsen Pratama, ia tidak lagi memakai sikap percaya diri seperti dulu.
Jasnya sedikit kusut, rambutnya tidak serapi biasanya, dan tatapannya jauh berbeda dari pria yang pernah berjalan dengan keyakinan penuh di gedung itu. Sekarang, yang tersisa hanya seseorang yang kehilangan arah. Arsène melangkah masuk. Beberapa staf yang melihatnya langsung terdiam. Tidak ada sapaan seperti dulu. Tidak ada penghormatan. Hanya pandangan singkat. Lalu mereka kembali bekerja, seolah kehadirannya tidak lagi memiliki arti di tempat itu. Arsène naik ke lantai ruang kerja Alia. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Tangannya mengepal, lalu membuka, lalu mengepal lagi. Seperti seseorang yang tidak yakin apakah ia benar-benar pantas sampai ke titik ini. Di depan pintu ruang kerja utama, ia berhenti, menarik napas panjang, lalu mengetuk 3 kali. Masuk. Suara Alia terdengar dari dalam. Tenang. Datar. Tidak berubah. Arsène membuka pintu perlahan. Dan di sana, Alia Maheswari duduk di kursinya seperti biasa. Lurus. Rapi. Tidak terganggu. Seolah dunia di luar tidak pernah mencoba menghancurkan apapun di dalam dirinya. Arsène melangkah masuk. Alia. Suaranya pelan, hampir tidak stabil. Alia tidak langsung menatapnya. Matanya masih di dokumen di depannya. Kalau kamu datang untuk urusan resmi, bicara dengan pengacara, ucapnya datar. Arsène terdiam. Lalu melangkah lebih dekat. Aku bukan datang untuk itu. Alia akhirnya menutup dokumen itu. Lalu menatapnya. Tatapan itu tidak marah. Tidak juga sedih. Hanya kosong. Aku tahu aku salah, kata Arsène cepat. Aku sadar semuanya sudah terlambat, tapi aku minta kesempatan. Suaranya mulai retak. Semua ini terlalu jauh. Kita bisa mulai lagi. Aku bisa perbaiki semuanya. Alia menatapnya lama. Sangat lama. Seolah mendengar sesuatu yang tidak lagi relevan dengan hidupnya. Kamu baru sadar sekarang? Tanya Alia pelan. Arsène mengangguk cepat. Iya. Aku sadar semuanya hancur. Tapi aku masih peduli sama kamu. Alia tersenyum kecil. Bukan senyum hangat. Bukan juga sinis. Tapi senyum seseorang yang sudah selesai merasa apapun. Peduli? Ulangnya pelan. Arsène mengangguk lagi. Alia berdiri. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia berjalan mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Lalu berhenti. Ketika aku masih percaya, kata Alia pelan, kamu memilih orang lain. Arsène menunduk. Aku menyesal. Penyesalanmu tidak mengubah apapun, potong Alia. Suaranya tetap tenang, tapi tegas. Arsène mengangkat wajahnya. Aku bisa berhenti semuanya. Aku bisa tinggalkan dia. Aku bisa kembali ke kamu. Alia terdiam. Lalu menggeleng pelan. Kamu tidak kehilangan aku saat kamu berselingkuh, katanya. Ia berhenti sejenak. Kamu kehilangan aku saat kamu memilih untuk tidak menghargai aku. Ruangan itu hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar samar. Arsène melangkah setengah mendekat. Alia, tolong. Alia mengangkat tangannya sedikit. Dan Arsène berhenti. Aku sudah tidak peduli lagi, ucap Alia pelan. Sederhana. Dingin. Final. Kalimat itu jatuh lebih keras dari teriakan apapun. Karena tidak ada ruang tersisa untuk debat. Tidak ada celah untuk harapan. Tidak ada, mungkin, di dalamnya. Arsène berdiri diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata untuk membalas. Alia kembali ke mejanya. Duduk. Membuka dokumen lagi. Seolah percakapan itu sudah selesai bahkan sebelum benar-benar dimulai. Kamu boleh pergi, katanya tanpa menoleh. Dan kali ini, jangan kembali. Arsène tidak bergerak. Namun Alia tetap tidak menatapnya lagi. Karena bagi Alia Maheswari, orang yang datang untuk meminta maaf terlalu terlambat, sama saja seperti tidak pernah datang sama sekali. Kehancuran total. Apartemen Livia Ananta tidak lagi terasa seperti tempat tinggal. Dinding yang dulu tampak mewah kini hanya terlihat seperti ruang kosong yang mahal. Lampu-lampu yang dulu memberi kesan hangat, sekarang hanya memantulkan kesunyian yang tidak bisa ia hindari. Dan Livia,
Berdiri di tengah semuanya dengan koper yang sudah setengah terisi. Ia tidak menangis. Tidak langsung. Tangannya sibuk memasukkan barang-barang penting. Bukan karena ia masih tenang, tetapi karena pikirannya bekerja lebih cepat dari emosinya. Dompet, pakaian, dokumen kecil. Hal-hal yang masih bisa ia bawa. Hal-hal yang masih tersisa. Ponselnya bergetar di atas meja. Nama Arsen Pratama muncul di layar. Livia menatapnya lama. Tidak langsung diangkat. Getaran itu berhenti. Lalu muncul lagi. Dan lagi. Namun setiap getaran itu hanya mempertegas satu hal. Arsen tidak lagi berada di posisi yang sama seperti dulu. Akhirnya Livia mengangkatnya. Livia, tolong jawab. Suara Arsen terdengar berat. Bukan seperti pria yang dulu penuh kendali. Tapi seperti seseorang yang kehilangan semua arah. Aku sedang di jalan, jawab Livia singkat. Arsen terdiam sejenak. Jangan pergi, katanya pelan. Kita bisa mulai lagi dari awal. Livia menutup matanya sebentar. Lalu tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang kosong. Mulai lagi, ulangnya pelan. Aku bisa memperbaiki semuanya. Lanjut Arsen cepat. Aku akan cari cara. Aku akan bangun lagi. Livia tidak menjawab langsung. Ia melirik koper di sampingnya. Bangun lagi, katanya akhirnya. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Dengan apa? Hening. Di seberang telepon, Arsen tidak menjawab. Karena ia tahu jawabannya. Tidak ada lagi yang tersisa. Livia menghela napas pelan. Arsen, ucapnya lebih lembut. Nama itu sekarang terdengar berbeda. Tidak lagi seperti seseorang yang menjanjikan masa depan. Tapi seseorang yang sedang kehabisan masa lalu untuk dipegang. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, lanjut Livia. Ia berhenti sejenak. Dan kamu juga tidak punya apa-apa lagi untuk dijanjikan. Arsen langsung menjawab. Jangan bilang begitu. Aku masih di sini. Livia menutup matanya lagi. Lalu berkata pelan. Kamu tidak sedang di sini, Arsen. Tidak ada yang tersisa untuk di sini. Ia memutuskan panggilan itu. Tanpa menunggu jawaban. Tanpa ragu. Telepon kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Livia tidak merasa takut kehilangan apapun lagi. Karena ia sudah kehilangan semuanya lebih dulu. Ia menarik koper, berjalan ke pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Menatap apartemen itu untuk terakhir kalinya. Bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa hidup yang ia kira miliknya ternyata hanya bertahan selama ada orang lain yang membiayainya. Dan sekarang orang itu sudah tidak ada. Pintu tertutup. Dan Livia Ananta benar-benar pergi dari kehidupan Arsen Pratama. Bukan karena cinta berakhir, tapi karena tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Kemenangan Alia. Pagi di Maheswari Hospital kembali berjalan seperti biasa. Namun bagi Alia Maheswari, tidak ada lagi, seperti biasa, yang sama seperti dulu. Ia berdiri di ruang kerjanya, menatap kota dari balik kaca besar. Cahaya matahari masuk perlahan, jatuh di meja kerjanya yang rapi, di atas dokumen-dokumen yang kini tidak lagi berisi kekacauan masa lalu, melainkan arah baru yang ia pilih sendiri. Tidak ada Arsen Pratama. Tidak ada Livia Ananta. Tidak ada lagi bayangan yang dulu mengganggu setiap langkahnya. Yang tersisa hanya dirinya. Dan hidup yang kembali berada di tangannya sendiri. Alia menarik napas pelan. Bukan napas lega yang meledak. Tapi napas tenang seseorang yang sudah melewati badai dan tidak lagi takut pada hujan kecil. Pintu ruangannya diketuk pelan. Masuk, ucapnya. Seorang staf masuk membawa laporan. Semua restrukturisasi sudah selesai. Nona Alia. Rumah sakit kembali stabil. Mitra bisnis juga sudah kembali percaya. Alia mengangguk kecil. Bagus. Hanya itu. Tidak lebih. Staf itu ragu sejenak sebelum pergi. Ada lagi? Tanya Alia tanpa menoleh. Tidak, Nona. Kalau begitu, silakan lanjutkan pekerjaan. Pintu tertutup. Dan ruangan kembali sunyi. Alia duduk di kursinya. Ia membuka satu map terakhir. Bukan tentang Arsen.
Bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan rumah sakit yang ia pimpin sepenuhnya sekarang. Tangannya bergerak stabil saat menandatangani dokumen demi dokumen. Tidak ada keraguan. Tidak ada emosi yang mengganggu. Hanya keputusan yang jelas. Di luar sana, nama Alia Maheswari kini kembali dikenal bukan karena kisah rumah tangganya, tapi karena ketegasannya. Karena kemampuannya mengendalikan situasi tanpa kehilangan dirinya sendiri. Sementara itu, nama Arsen Pratama perlahan menghilang dari percakapan orang-orang. Bukan lagi pusat cerita. Bukan lagi seseorang yang ditakuti atau dikagumi. Hanya sisa dari masa lalu yang sudah selesai. Alia berdiri lagi. Berjalan ke jendela. Menatap dunia di luar yang terus bergerak tanpa peduli pada drama yang sudah ia lewati. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum kecil. Bukan senyum karena menang melawan seseorang, tapi karena akhirnya tidak lagi perlu bertarung untuk dirinya sendiri. Dimas datang beberapa saat kemudian, berdiri di depan pintu. "Kamu terlihat lebih tenang," katanya pelan. Alia menoleh. "Karena semuanya sudah selesai." Dimas mengangguk. "Lalu sekarang?" Alia kembali menatap jendela. Lalu menjawab dengan suara tenang. "Sekarang aku hidup." Dan di momen itu, tidak ada lagi pengkhianatan yang mengikatnya. Tidak ada lagi nama yang menahannya di masa lalu. Hanya Alia Maheswari, yang akhirnya berdiri tegak, sepenuhnya bebas, dan sepenuhnya utuh. Hidup baru. Hari-hari setelah semua kekacauan itu benar-benar berakhir tidak lagi terasa seperti perjuangan. Bagi Alia Maheswari, hidup kini berjalan dengan ritme yang lebih jernih. Tidak lagi dipenuhi kegelisahan yang diam-diam menggerogoti dari dalam. Setiap pagi ia datang ke Maheswari Hospital bukan sebagai wanita yang sedang mencoba bertahan, tetapi sebagai pemimpin yang benar-benar memegang kendali penuh atas arah institusi itu. Ruang rapat utama kini menjadi tempat di mana keputusan besar lahir tanpa keraguan. Alia duduk di ujung meja panjang, dikelilingi para direktur dan kepala divisi. Semua mata tertuju padanya, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa hormat yang kini kembali utuh. "Fokus kita bukan hanya stabilitas," ucap Alia tenang, "tapi peningkatan kualitas layanan dan ekspansi sistem digital rumah sakit." Suaranya tidak tinggi. Tidak perlu. Karena setiap kata yang ia ucapkan selalu jatuh dengan kepastian. Para staf mencatat dengan cepat. Tidak ada yang berani memotong. Tidak ada yang ragu. Karena sejak Alia mengambil alih sepenuhnya, rumah sakit itu tidak lagi berjalan berdasarkan kebiasaan lama, tapi berdasarkan arah yang ia tentukan sendiri. Di sela-sela kesibukan itu, Alia tidak pernah terlihat terganggu. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang mengganggu fokusnya. Tidak ada lagi nama Arsen Pratama yang muncul di sela pikirannya. Semua itu sudah menjadi bagian dari cerita yang selesai. Siang hari, Alia berkeliling rumah sakit. Ia berhenti di beberapa ruang perawatan, menyapa pasien dengan sopan, mendengarkan laporan dokter dengan serius, dan memberikan arahan yang langsung bisa dieksekusi. Para staf mulai terbiasa melihatnya tidak hanya sebagai pemilik, tetapi sebagai pemimpin yang benar-benar hadir. "Alia sekarang berbeda ya?" bisik salah satu perawat kepada rekannya. "Bukan berbeda, tapi lebih kuat," jawab yang lain pelan. "Dan memang begitu adanya. Bukan karena ia berubah menjadi orang lain, tapi karena ia akhirnya kembali menjadi dirinya sendiri, tanpa ketakutan yang menahan langkahnya." Sore itu, Dimas Halim datang ke rumah sakit. Ia berdiri di dekat pintu ruang kerja Alia, memperhatikannya dari jauh. Alia sedang membaca laporan, sesekali memberi catatan kecil di marin dokumen. "Tenang. Fokus. Hidup. Aku lihat kamu tidak lagi terburu-buru," kata Dimas saat akhirnya masuk. Alia menutup dokumennya perlahan. "Aku tidak perlu terburu-buru lagi," jawabnya. Dimas tersenyum kecil. "Semua sudah benar-benar selesai." Alia mengangguk. Yang perlu selesai sudah selesai. Ia berhenti sejenak. "Sekarang aku hanya menjalani apa yang tersisa." Dimas duduk di seberang meja. "Dan apa yang tersisa itu?" Alia menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan tenang. "Kesempatan. Kesempatan untuk membangun. Kesempatan untuk memimpin tanpa bayangan.
Kesempatan untuk hidup tanpa harus terus menoleh ke belakang. Malam hari, ketika rumah sakit mulai tenang, Alia masih berada di ruang kerjanya. Lampu meja menyala lembut. Di luar jendela, kota bersinar seperti biasa. Namun di dalam dirinya, tidak ada lagi badai. Ia menutup laptopnya, berdiri, dan berjalan keluar dari ruangannya dengan langkah yang stabil. Tidak ada luka yang ia sembunyikan. Tidak ada dendam yang mengikat. Yang ada hanya satu hal yang kini menjadi dasar hidupnya. Ketenangan yang diperoleh setelah semuanya benar-benar selesai. Dan malam itu, Alia Maheswari tidak lagi berjalan sebagai seseorang yang pernah hancur. Tapi sebagai seseorang yang telah membangun ulang dirinya. Lebih kuat, lebih sadar, dan benar-benar hidup. Pesan kehidupan. Pagi di Maheswari Hospital terasa tenang. Tidak lagi ada ketegangan yang dulu sering menyelimuti koridor-koridor panjang itu. Tidak ada bisik-bisik tentang konflik. Tidak ada bayangan masa lalu yang mengganggu langkah para staf. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Dan di tengah semua itu, Alia Maheswari berdiri di ruang kerjanya dengan pandangan yang jauh lebih damai. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang pernah jatuh. Tidak lagi mengingat dirinya sebagai wanita yang dikhianati. Yang ada kini hanyalah dirinya yang baru, yang terbentuk bukan hanya dari luka, tetapi dari keberanian untuk tidak tinggal di dalam luka itu. Alia membuka jendela ruangannya. Cahaya pagi masuk perlahan, menyentuh meja kerjanya, menyinari dokumen-dokumen yang tersusun rapi, dan menerangi wajahnya yang kini lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada beban di matanya. Tidak ada keraguan di langkahnya. Dimas datang beberapa saat kemudian, berdiri di pintu tanpa mengganggu. Kamu masih datang lebih pagi dari semua orang, katanya pelan. Alia tersenyum kecil. Karena aku tidak ingin kembali ke versi diriku yang dulu, jawabnya tenang. Dimas menatapnya beberapa detik. Dan versi kamu yang sekarang. Alia menutup map di depannya, lalu berdiri. Ia berjalan ke jendela, menatap dunia di luar yang terus bergerak. Versi ini, katanya pelan, tidak bergantung pada siapapun untuk merasa cukup. Hening sejenak. Bukan hening yang kosong, tapi hening yang penuh pemahaman. Alia kembali menatap Dimas. Aku tidak bangkit untuk membalas dendam, ucapnya. Ia berhenti sejenak. Tapi untuk memastikan aku tidak pernah kehilangan diriku lagi, hanya karena orang lain tidak tahu cara menghargai aku. Dimas mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi rasa kasihan dalam pandangannya. Yang ada hanya penghormatan. Beberapa waktu kemudian, Alia berjalan menyusuri koridor rumah sakit. Staf menyapanya dengan hormat. Pasien tersenyum saat melihatnya lewat. Dan semua itu tidak lagi terasa asing. Karena kini, ia benar-benar berada di tempatnya. Tidak ada Arsen. Tidak ada Livia. Tidak ada masa lalu yang menahan langkahnya. Hanya kehidupan yang terus berjalan. Dan dirinya yang memilih untuk berjalan bersamanya. Sore itu, Alia kembali ke ruang kerjanya. Ia menatap kota dari balik kaca sekali lagi. Lalu berbicara pelan pada dirinya sendiri. Aku tidak hancur. Aku dibentuk ulang. Dan di titik itu, semuanya menjadi jelas. Pengkhianatan tidak lagi menjadi akhir dari hidupnya. Tapi awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Pesan moral. Pengkhianatan mungkin menghancurkan hati, tetapi juga bisa membentuk kekuatan baru. Jangan pernah bergantung pada orang yang tidak menghargaimu, karena saat kamu bangkit, kamu akan jauh lebih kuat dari sebelumnya.